Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan tugas kami mengenai studi kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis usaha dan model pengelolaan bisnis LPU YBWSA atau Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. LPU YBWSA merupakan lembaga yang mengembangkan berbagai jenis usaha yang teknis operasionalnya dikelola oleh dua perusahaan di bawah naungannya, yakni PT Bakti Agung Pratama atau PT BAP dan PT Radio Suara Kalimasada Sakti atau SA Radio. Sebagai perusahaan di bawah payung LPU, PT BAP mengemban amanah YBWSA untuk mengusung bisnis yang berlandasan pada ajaran syariah Islam, di mana pengelolaan bisnis LPU mengutamakan kaidah manajemen profesional dengan landasan prinsip syariah. Beberapa unit usaha yang ada di bawah koordinasi PT BAP adalah Percetakan Sultan Agung Press atau SA Press, Properti Humanisa atau Pujasera Mahasiswa dan Apresiasi Seni Sultan Agung, Depo Air Minum RO dan Isi Ulang, Kuosa, Takesa, Tabung Kesehatan Sultan Agung, Minimarket Batama, Grosir Sankusa atau Sentra Kulaku Sultan Agung, Aset Manajemen dan Sultan Agung Tour atau SA Tour. Nah, kalau SA Radio khususnya bergerak di bidang penyiaran dakwah Islam yang mengudara di jalur analog 1062 AM dan streaming. Model pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh LPU didasarkan pada beberapa unsur yang saling terkait, yaitu dasar pijakan bisnis yang digunakan, orientasi terhadap bisnis yang dijalankan, dan model operasional bisnis syariah yang diterapkan. Yang pertama yaitu dasar pijakan bisnis yang digunakan. Posisi LPU, Badan Pelaksana di bawah YBWSA, cukup kuat di dalam menggarap bidang bisnis berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, LPU mendirikan Takesa yang berkaitan erat dengan jaminan kesehatan karyawan YBWSA yang sangat berkaitan dengan salah satu core bidang garapan YBWSA, yaitu bidang kesehatan. Terkait dengan hal ini, terdapat 4 prinsip yang menjadi pilar LPU dalam menjalankan sebuah bisnis, yaitu prinsip keimanan, prinsip amanah, prinsip keseimbangan, dan prinsip ihsan. Prinsip keimanan diimplementasikan dengan menjaga sholat 5 waktu, dengan berjamaah, kajian rutin, mingguan, doa pagi, dan doa sore. Prinsip ini menjadi dasar bagi LPU dalam meraih keberkahan dalam berbisnis. Prinsip amanah diimplementasikan dengan bekerja secara maksimal, profesional, dan jujur. Maka LPU secara rutin melakukan pelatihan atau pembinaan yang berkesinambungan, baik pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dalam berbisnis atau bekerja maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ruhiyah karyawan agar bisa lebih menjaga amanah yang dibebankan. Prinsip keseimbangan diimplementasikan dengan pemberian reward dan punishment atau upah dan sanksi yang seimbang dan pemberian penghargaan atau apresiasi bagi pihak yang berprestasi. Prinsip ihsan diimplementasikan dengan mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis LPU untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. 2. Orientasi terhadap bisnis yang dijalankan. Ada 2 konsep yang saling berkaitan yang menjadi orientasi bisnis lembaga pemilihan umum. Yang pertama, konsep masalah. Bagaimana bisnis yang dikembangkan tidak hanya berorientasi mencari keuntungan atau profit oriented, tetapi juga ada manfaat lain yang hendak dicapai. Atau
benefit oriented. Melalui konsep masalah inilah perusahaan berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Yang kedua, konsep keberkahan, yaitu sebagai tujuan tertinggi yang hendak diraih, maka cara-cara bisnis yang diterapkan harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar larangan-larangan dalam Islam dan agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, model operasional bisnis syariah yang diterapkan. Terdapat beberapa model pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh Lembaga Pemilihan Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Akan tetapi karena Lembaga Pemilihan Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung hanya sebagai koordinator saja, maka model bisnis yang dianalisa adalah model bisnis yang dikembangkan oleh dua perusahaan di bawah naungan Lembaga Pemilihan Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yaitu PT Bakti Agung Pratama atau PT BAP dan PT Radio Suara Kalimasada Sakti atau SA Radio. Selengkapnya akan kami uraikan sebagai berikut. A. PT Bakti Pratama atau PT BAP. PT BAP adalah sebuah perusahaan yang mengambil bentuk usaha sebagai perusahaan holding atau holding company dan didirikan untuk mengelola berbagai jenis usaha yang bersifat umum. Menganalisa model bisnis BAP harus lebih dahulu mengetahui model bisnis yang diterapkan oleh masing-masing unit usaha yang ada di bawahnya. Unit usaha yang ada di bawah payung PT BAP menerapkan model pengelolaan bisnis yang berbeda. B. Percetakan Sultan Agung Press atau SA Press. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan cetak ini menjalankan usahanya dengan model kombinasi antara model pengelolaan secara mandiri dengan model pengelolaan kerjasama. Secara mandiri artinya beberapa produk cetakan yang mampu ditangani sendiri oleh SA Press, sementara produk yang belum mampu ditangani sendiri dikerjasamakan dengan pihak lain. Hanya saja pelibatan pihak ketiga tersebut tidak menggunakan akad kerjasama bagi hasil, melainkan lebih pada konsep pengalihan order cetak dengan kompensasi pembayaran berupa sejumlah uang yang disepakati di awal. D. Pumanisa, Pujasera Mahasiswa dan Apresiasi Seni Sultan Agung. Pumanisa berada di sebuah gedung milik YBWSA, terdiri atas 3 lantai. Lantai 1 adalah untuk layanan jasa mahasiswa yang bersifat umum atau non-makanan. Lantai 2 dipergunakan untuk layanan jasa makanan dan minuman atau pujasera. Sedangkan lantai 3 dimanfaatkan untuk ruang kuliah mahasiswa keperawatan Unisula. Lantai 1 dikelola dengan sistem sewa lokal atau ruang senilai Rp500.000 per bulan per lokal. Sedangkan lantai 2 dikelola dengan model bagi hasil sebesar 7% dari pendapatan harian para mitra pedagang. Model bagi hasil yang dilakukan oleh PT BAP semacam itu bukanlah modal bagi hasil yang lazim dilakukan, karena bagi hasil biasanya dilakukan dengan model profit sharing atau bagi untung atau omset sharing atau bagi pendapat tanpa ada biaya tambahan lain di luar bagi hasil yang disepakati. Sementara model bagi hasil yang dilakukan di lantai 2 Pumanisa selain model omset sharing masih ada beban biaya tambahan. Akan tetapi karena sudah disepakati sejak awal, bisnis di lantai 2 Pumanisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang berarti. Modal bisnis semacam itu memang bukanlah modal bisnis yang sifatnya rigid dalam arti kaku untuk diterapkan. Terbukti kerjasama usaha di Pumanisa lantai 2
terus berjalan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu karena PT BAP yang hanya berhak mendapatkan omzet sharing 7% tiap bulannya, tetapi juga memberikan pembinaan secara berkala kepada semua mitra pedagang, baik berupa pengajian keislaman maupun pelatihan yang berhubungan dengan makanan halal dan pengelolaan usaha yang diridhoi Allah. Hanya sayangnya, model bisnis yang dilakukan di Puma Nisa lantai 2 ini memiliki kelemahan dan rentan terjadi perselisihan. Kelemahan itu terletak pada sistem pelaporan pendapatan harian yang dilakukan oleh para mitra pedagang kepada PT BAP. Selama ini, besaran real pendapatan harian yang dilaporkan tidak dapat dideteksi dengan baik. Hal itu karena PT BAP belum menerapkan sistem pelaporan pendapatan satu kasir. Pelaporan pendapatan penjualan harian yang mengandalkan kejujuran masing-masing mitra pedagang sehingga dapat saja ada mitra pedagang yang tidak jujur dalam pelaporannya. Tentu hal itu akan berimbas pada kurang maksimalnya pendapatan PT BAP selaku pengelola Puma Nisa. Depo air minum RO dan isi ulang kuasa. Usaha depo air minum isi ulang dan RO yang ditangani oleh PT BAP dilaksanakan secara mandiri tanpa bekerja sama dengan mitra kerja yang lain, termasuk juga dalam hal kepemilikan modalnya yang secara penuh dimiliki oleh PT BAP. PT BAP memiliki karyawan yang secara khusus menangani usaha tersebut. PT BAP hanya membeli pasokan air dari mitra pemasok air yang kemudian penanganan bisnisnya dilakukan oleh PT BAP. Model ini adalah model yang umum dilakukan pada usaha depo air minum RO dan isi ulang yang masih berskala kecil. Sayangnya, merek kuasa hingga kini belum didaftarkan hak patennya. Keberadaan merek ini akan berpengaruh pada segmen pasar yang dibidik. Mengingat merek dagang kuasa belum terdaftar, maka air minum ini hanya bisa diedarkan untuk internal YBWSA. Takesa atau Tabungan Kesehatan Sultan Agung. Takesa dikelola secara mandiri oleh PT BAP, tidak sebagaimana perusahaan asuransi lain yang melibatkan banyak nasabah. Takesa hanya melibatkan internal YBWSA, artinya anggota Takesa hanya terdiri atas karyawan YBWSA. Hal itu berarti PT BAP tidak memerlukan modal kerja karena PT BAP hanya mengelola aliran uang masuk dan aliran uang keluar. Minimarket Batama. Minimarket Batama ini dikelola sendiri secara mandiri oleh PT BAP dengan mengadopsi konsep minimarket pada umumnya. Maka sebagaimana minimarket lain, minimarket Batama tetap bekerja sama dengan mitra pemasok atau supplier untuk mensuplai pasokan barang-barang yang didisplay di minimarket. Hubungan kerjasama antara PT BAP dan supplier sebatas hubungan akad dagang yang dibayar belakangan atau konsinyasi. Jadi dalam pengelolaan minimarket Batama, PT BAP secara penuh menguasai modalnya. Bangunan yang dimiliki oleh YBWSA, seluruh aset dimiliki YBWSA sementara PT BAP hanya bertindak sebagai pengelola persewaan. Model ini tidak jauh berbeda dengan persewaan lahan atau bangunan yang umum dilakukan. Hanya saja pada persewaan lahan parkir di rumah sakit Islam Sultan Agung, model pengelolaan tidak hanya persewaan lahan, tetapi ada bagi hasil dari nilai profit yang diperoleh oleh mitra. Sultan Agung Tour atau SA Tour, perusahaan tour dan travel yang terdiri pada tahun 2005 ini mengenai berbagai jasa layanan para wisata lainnya. Wisata domestik, tiketing, rental mobil, pesawat, bus, pariwisata, umroh, dan haji. Ada beberapa produk yang ditangani oleh SA Tour secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain. Namun ada juga
produk layanan yang bermitra dengan pihak lain karena alasan tertentu. Dalam hal ini, S-Atur berkedudukan sebagai agen atau perwakilan dari perusahaan induk. S-Atur tidak menangani secara keseluruhan program perjalanan umroh dan haji secara mandiri, tetapi bekerja sama dengan pihak lain. K. PT Radio Suara Kalimasada Sakti atau S-Atur Radio. Perusahaan kedua di bawah payung LPO YBWSA adalah Radio Suara Kalimasada Sakti atau SA Radio, yaitu radio komersil yang selain menyuarakan dakwah Islam sesuai visi misi YBWSA, juga menjalankan usaha selainnya bisnis di bidang penyiaran. Namun demikian, upaya memperoleh pendapatan melalui bisnis media ini tidak terlalu ditekankan oleh YBWSA, mengingat beberapa alasan, yaitu 1. Dakwah Islam sangat diutamakan YBWSA. Makna dakwah melalui radio ini didorong agar terus berlangsung. 2. Keberadaan SA Radio menjadi satu kebutuhan bagi YBWSA sebagai media untuk pendidikan umat Islam menuju perwujudan generasi Khairul Ummah. Mengingat beberapa alasan tersebut, maka bisnis LPO YBWSA melalui media radio ini lebih dilakukan dengan model pengelolaan mandiri, dibiayai sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain. Itulah tadi pemaparan materi dari kami melalui video. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.